Oke, kita jumpa kembali di kuliah diseminasi penelitian. Untuk sesi kali ini, kita akan bahas jenis-jenis publikasi ilmiah bersama narasumber kita, Dr. Antonius Indarto. Ya, apa kabar Pak Anton? Baik-baik. Mana kalau Pak Udin? Saya juga baik Pak Anton, sama-sama. Nah, untuk sesi kali ini kita akan melanjutkan ya. Sesi yang kemarin kita sudah bahas mengenai motivasi-motivasi atau mengapa kita perlu menulis makalah ilmiah. Nah, di sesi kali ini kita akan bahas jenis-jenis publikasi ilmiah. Publikasi apa saja yang bisa jenis publikasi ilmiah apa saja yang kita bisa tulis. Nah, ini akan dijelaskan dengan lengkap oleh Pak Anton. Ya, silakan Pak Anton. Sama Pak Udin ya. Okay. Kita menjelaskan terkait dengan tipe atau jenis-jenis publikasi ilmiah yang bisa kita sampaikan. Ya. Jadi ada banyak macamnya. Berbagai saluran bagaimana kita untuk menuliskan atau mengirimkan tulisan kita. Tipe yang pertama itu adalah kita sampaikan dalam bentuk jurnal ilmiah. Ya. Nah, jurnal ilmiah ini pun sebenarnya terbagi juga berbagai banyak macam. Ya. Yang pertama itu ada tipe yang namanya itu adalah short communication, ya, atau komunikasi pendek. Nah, ini tipe kayak seperti ini biasanya untuk menyampaikan hal-hal yang memiliki advantage atau keunggulan yang tinggi, ya, atau boleh dibilang novelty-nya sangat tinggi atau keterbaruan yang sangat tinggi, atau prosesnya sangat benar-benar ini memiliki keandalan yang mumpuni seperti itu, ya. Nah, untuk short communication ini biasanya itu dipakai oleh beberapa ilmuwan atau peneliti sebagai awalan dari publikasi nanti yang disampaikan lebih lanjut, yang lebih lengkap, gitu ya. Nah, maka dari itu short communication ini biasanya cuma mencakup sekitar 3.000 kalimat, ya, atau 3.000 kata, maksud saya, gitu ya, tidak terlalu panjang. Dan yang ditampilkan itu adalah bentuk-bentuk keunggulan, gitu ya. Terus kemudian apa saja yang unggul lah, pokoknya dalam tulisan tersebut. Kemudian tipe yang kedua itu adalah tipe original scientific paper, ya. Ini biasanya yang kita sebut sebagai artikel ilmiah biasa, gitu ya, di mana kita menyampaikan hasil-hasil penelitian kita, ya. Tulisannya itu mencakup ada pengantar, metodologi, gitu ya, kemudian pembahasan terkait dengan hasil dan juga kesimpulan. Ya, ini yang biasanya kita gunakan atau kita publikasikan di dalam jurnal ilmiah, gitu ya, hal yang sudah umum. Kemudian jurnal ilmiah itu ternyata juga menerima yang namanya review paper. Dalam review paper itu sebenarnya kita tidak menyampaikan hasil kita, tetapi kita itu membuat suatu rangkuman, ya, yang berisi tulisan-tulisan dari publikasi-publikasi yang terdahulu, ya, kita bikin secara sistematis, ya. Nah, di situ akan kita sampaikan suatu jalur cerita, ya. Jalur cerita itu mencakup misalnya itu adalah penelitian terdahulu, kemudian berkembang sampai dengan sekarang, kemudian apa saja kelebihannya, kekurangannya, ya, pengembangannya akan seperti apa, ya. Jadi dalam bentuk suatu, kalau istilah saya itu adalah benang merah terkait dengan suatu penelitian, gitu ya, kita membuat itu, ya. Ada tipe yang lain juga selain review paper juga letter to editor, ya. Ini tidak banyak, tetapi ini biasanya kita menyampaikan pertanyaan atau komen dari suatu artikel yang sudah dipublikasikan, ya, di dalam jurnal tersebut. Pertanyaan itu bisa berupa misalnya itu adalah sanggahan. Kalau misalnya ada teori yang katakanlah tidak sesuai dengan apa yang kita pahami, gitu ya. Nah, ini bisa kita tanyakan. Kita mintakan istilahnya itu meminta konfirmasi kepada penulisnya itu terkait dengan hal-hal atau misalnya suatu hasil yang mungkin di pikiran kita atau dalam perhitungan kita, simulasi kita, gitu ya, itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, itu bisa kita layangkan yang namanya letter to editor.
Nah, biasanya balasan dari letter to editor itu akan menyampaikan kepada penulis paper yang bersangkutan, kemudian ada jawaban respon, ya, yang itu nanti juga akan dipublikasikan, ya. Jadi baik pertanyaan yang dari kita maupun jawabannya atau sanggahannya mungkin itu juga nanti akan disampaikan di dalam paper tersebut, ya. Nah, ada banyak yang lain, misalnya book review dan lain sebagainya, itu juga bagian dari jenis-jenis dari publikasi ilmiah. Selain disampaikan kepada jurnal, juga ada tipe yang lain, misalnya itu adalah kita membuat suatu paten, gitu ya, hak kekayaan intelektual yang kita bisa bikinkan di situ, ya. Nah, ini mungkin berbeda kalau yang sebelumnya itu adalah kita sampaikan kepada publisher apa namanya ilmiah. Kalau paten ini biasanya kita sampaikan kepada apa namanya departemen kehakiman ya, kalau nggak salah, gitu ya. Jadi kita sampaikan itu, tetapi pada intinya itu adalah paten merupakan bagian dari bentuk luaran dari kegiatan ilmiah juga, gitu ya, dalam bentuk tulisan. Kemudian tipe yang lain itu yang mungkin sudah juga kita sebenarnya sering temui, itu adalah kita bisa menuliskan dalam bentuk buku, gitu ya. Kita bisa menuliskan dalam bentuk chapter atau dalam bentuk bab, atau kita sekaligus langsung membuat bukunya lengkap, gitu ya, satu bundle, gitu ya, terkait dengan ilmu yang sedang kita pelajari atau sedang kita teliti, ya. Jadi itu sebenarnya macam-macam banyak, gitu ya. Sekarang kalau zaman sekarang itu sudah ada yang namanya blog, gitu ya. Terus kemudian tipe-tipe yang lain juga masih banyak yang menggunakan basisnya itu adalah internet, ya. Itu juga bisa kita open access, ya, open access dan lain sebagainya. Access archiving. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anton beberapa jenis publikasi ya, baik yang kita publikasikan di jurnal dalam bentuk paten ataupun buku. Tapi juga ada media-media yang lain seperti open access seperti itu ya. Kemudian bisa juga ke proceeding, conference proceeding juga mungkin nanti. Bahkan jenis-jenis publikasinya tadi yang misalkan ke jurnal pun bermacam-macam, tidak terbatas oleh original scientific paper gitu ya, yang biasanya kita pahami atau yang sering kita publikasikan yang full length gitu. Kemudian ada juga yang short communication tadi Pak Anton jelaskan, ada yang lebih pendek lagi. Review pun bermacam-macam, ada yang mini review, ada yang micro review gitu ya, tergantung dari panjang pendeknya dari review tersebut. Itu tadi berbagai macam jenis publikasi. Jadi jangan khawatir, jadi publikasi itu bisa berbagai macam. Kalau datanya masih sedikit, bisa short communication asalkan punya keunggulan gitu ya. Kalau belum punya hasil eksperimen, kita bisa menggunakan dalam bentuk review, atau bisa juga book chapter gitu. Kita bisa membuat book chapter kalau misalnya ada kerjasama dan seterusnya. Jadi berbagai macam jenis publikasi yang bisa kita gunakan untuk mempublikasikan karya kita gitu ya Pak. Ya, betul gitu ya. Ada banyak yang bisa kita. Nah, mungkin dari masing-masing ini Pak Anton, kita mungkin akan lebih fokus ke jenis publikasi yang ke jurnal barangkali ya, karena yang sekarang itu yang banyak dituntut oleh mahasiswa ya, termasuk mahasiswa juga. Mahasiswa itu kalau misalkan mau lulus S2 atau S3 biasanya ada persyaratan harus mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional yang terindeks Scopus gitu Pak Anton. Jadi kita mungkin akan lebih fokus ke jenis-jenis publikasi ke jurnal. Mungkin bisa mulai dari yang review atau yang mana dulu Pak Anton, terserah Pak Anton. Oke, jadi seperti yang pernah saya sampaikan gitu ya. Menulis itu memang adalah suatu seni. Kalau kita tidak latih, gitu ya, jadi ilmu menulis juga akan hilang. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi dari saya itu adalah rajinlah kalau kita untuk berlatih menulis, gitu ya. Kalau ada kesempatan, silahkan untuk berlatih menulis tadi. Ya. Nah, jurnalnya pun sebenarnya itu ada banyak ragamnya, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di dalam indeks jurnal itu ada istilahnya itu Q1, ada Q2, Q3 dan Q4. Jadi sudah dikelompokkan dalam
bentuk-bentuk pengelompokan dari segi misalnya itu adalah advance gitu ya, Q1, kemudian Q2, Q3 dan Q4. Semacam ranking dari Semacam jurnal. ranking lah, betul. Lebih tepatnya itu adalah ranking dari jurnal tersebut gitu ya. Nah, untuk kiat sukses kita itu menembus suatu jurnal gitu ya. Jadi kita itu sebenarnya harus bisa mengukur diri kita sendiri. Itu yang terpenting gitu ya. Baik kita itu mengukur penelitian kita, dan baik kita itu juga mengukur tulisan kita gitu. Saya punya pengalaman dahulu ketika pertama kali menulis gitu ya. Saya sadari itu tulisan saya itu tidak bagus. Apalagi kalau sekarang saya lihat lagi gitu ya, paper saya yang pertama itu, aduh, kelihatannya bahasa Inggrisnya itu sederhana sekali gitu ya. Bahkan beberapa itu saya temui ada kesalahan-kesalahan grammatical dan lain sebagainya, kan ditulis dalam bahasa Inggris ya. Nah, oleh karena itu gitu ya, dari kita melihat tulisan kita, dari kita melihat juga penelitian kita harus tahu ada jurnal yang mana kita akan publikasikan hasil kita gitu ya. Apakah di Q1 ya, yang notabene itu adalah top rank gitu ya, kelas atas, ataukah Q2, ataukah Q3, ataukah Q4 gitu. Mencoba memang tidak ada masalah gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga harus punya standar yang tinggi juga gitu ya. Kita coba misalnya kita publikasikan di jurnal Q1 gitu. Kalau gagal ya tidak apa-apa gitu ya. Kita bisa mencobanya lagi ke jurnal Q1 yang lain gitu ya. Tapi kemudian kalau misalnya memang kita menyadari bahwa oh ini memang layaknya mungkin baru di Q2. Oke. Nah, kalau misalnya demikian kita bisa publikasikan juga di Q2 gitu ya. Jadi pemilihan ini sangat penting ya terkait dengan apakah kita bisa di kelasnya Q1, Q2 dan Q3. Ya, untuk kesuksesan bagaimana kita. Nah, itu akan kembali lagi gitu ya, kembali lagi kepada bagaimana penulisan dan oleh karena itu sebenarnya kita harus membekali diri ya pada saat kita menuliskan jurnal tersebut, baik dari sisi materi, baik dari sisi tulisan ya, dan baik dari nanti penjelasan dan evaluasi yang akan kita berikan pada paper kita. Oleh karena itu gitu ya, dulu pada waktu saya itu menuliskan paper gitu ya, sebelum saya menuliskan paper ini ya, saya akan melakukan review terlebih dahulu. Nah, berikut ini adalah contoh yang saya lakukan gitu ya pada saat saya mau menuliskan hasil penelitian saya yang berhubungan dengan pembentukan atau mekanisme reaksi pembentukan dari suatu senyawa polycyclic aromatic hydrocarbon atau PAH gitu. Apa yang saya lakukan pertama gitu ya, saya bikin review ya. Review terkait dengan berbagai mekanisme pembentukan PAH tadi gitu ya. Saya bikinkan reviewnya, saya cari literaturnya, saya kumpulkan gitu ya. Kemudian saya fokuskan kepada apa yang nanti akan saya lakukan pada saat penelitian ya. Jadi kebetulan penelitian saya itu adalah mekanisme pembentukan PAH dari polyein ya. Nah, maka dari itu adalah saya bikin review ya. Judulnya itu adalah Shoot Growing Mechanism from Polyein Review gitu. Nah, setelah saya bikin review ya, apa yang saya lakukan, saya punya bekal. Saya tahu nih posisi saya ada di mana. Apa kekurangan dari mekanisme-mekanisme yang terdahulu. Apa yang belum diakomodir, apa yang belum dilakukan oleh peneliti-peneliti dahulu terkait dengan mekanisme PAH ini. Nah, saya jadi tahu. Nah, dari situ ya, saya lebih percaya diri untuk melaksanakan eksperimennya. Ya, jadi saya bisa membuat mekanisme yang baru ya terkait dengan bagaimana pembentukan PAH ini. Gitu ya. Nah, jaraknya untuk pada saat saya review itu adalah sekitar 2009, kemudian saya publikasikan hasil eksperimen saya terkait dengan
mekanisme yang saya buat itu adalah di 2010 gitu ya. Jadi saya melakukan review dulu, kemudian sebenarnya kalau misalnya saya lihat apa yang saya lakukan di eksperimen gitu ya, atau yang saya lakukan pada saat penelitian itu sederhana. Tetapi karena saya sudah tahu petanya, gitu ya, saya percaya diri untuk bisa saya publikasikan di jurnal level Q1. Ini mungkin salah satu keunggulan dari membuat paper review sebelum membuat paper eksperimental, gitu Pak Anton ya. Betul, betul. Gitu ya. Jadi itu adalah keunggulan karena kita tahu posisi kita ada di mana, gitu ya. Karena selain kita membuat tulisan, ingat nanti pada saat kita submit ke dalam jurnal, kita akan dapat feedback dari reviewer. Pasti itu kalau misalnya kita di jurnal Q1 gitu ya, reviewer tuh pasti kalau nggak 2, 3, gitu ya, minimal 2 lah. Gitu ya. Nah, pasti pertanyaannya akan sangat tajam sekali. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu posisi kita, akan kesusahan kita menjawab pertanyaan itu. Karena editor dari jurnal biasanya itu adalah mereferensikan dari jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan reviewer tadi. Ya, jadi jawaban terkait dengan reject atau accept itu bergantung dari bagaimana kita bisa mengakomodir atau menjawab pertanyaan dari reviewer. Gitu ya. Nah, sekali lagi, kalau kita sudah melakukan review, bekalnya itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan itu tadi, gitu ya. Nah, ini juga ada contoh yang lain, gitu ya, yang saya bisa sampaikan juga, gitu, yang nantinya itu juga saya lakukan review juga, yaitu berkaitan dengan plasma, gitu ya. Jadi yang saya lakukan di situ adalah saya melakukan review juga, kemudian baru melakukan eksperimen yang berhubungan dengan plasma. Jadi prosedur yang saya lakukan juga sama, ya. Jadi plasma itu adalah sesuatu yang baru pertama kali ketika saya ada belajar di Korea, gitu ya. Jadi untuk mempelajari yang baru, apa yang kita lakukan? Udah kita bikin review aja, kita paksa untuk tahu kondisi, gitu ya, baru kemudian kita eksperimen. Ya. Kalau misalnya kita bikin review itu mungkin istilahnya apa ya, bukan sekedar membaca paper-paper yang sudah ada, tetapi dari yang dibaca itu dihubungkan satu dengan yang lain sehingga terbentuk tulisan baru. Ini tulisan baru ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita sudah belajar dengan serius paper-paper yang sudah kita baca gitu Pak ya. Jadi bukan hanya sekedar baca, tapi juga dari baca itu dipindahkan ke dalam bentuk tulisan baru, dihubungkan antara satunya yang lain, menjadi cerita atau alur cerita yang lebih menarik gitu Pak. Ya, betul sekali gitu ya. Sebenarnya pada saat kita itu menuliskan publikasi ilmiah gitu ya. Misalnya yang tadi terkait dengan mekanisme pembentukan pH gitu ya. Di kata pengantar itu saya sertakan terkait dengan hasil review saya. Gitu. Jadi review itu ada hal tambahan, yaitu adalah terkait dengan bagaimana kita membawa alur pikiran pembaca kita agar sepaham dengan kita, mengarahkan ini, gitu ya. Nah, kata mengarahkan ini penting, gitu ya, karena kalau misalnya bisa saja pembaca itu tidak sepaham dengan apa yang kita pikirkan dan dia berpikir mekanisme yang ini salah nih, kan itu. Tapi dengan adanya review kemudian dibaca oleh pembaca, kemudian kita sampaikan dengan runtunan atau benang merah yang jelas, gitu ya, itu akan membawa pemikiran pembaca untuk sepaham dengan kita. Oh, ternyata mekanisme dengan menggunakan jalur A ini memang penting. Karena di dalam review itu kita sampaikan, banyak support data, banyak literatur yang mengarah kepada pembentukan senyawa ini, A ini, dengan menggunakan mekanisme ini. Nah, itu pentingnya di situ, dan itu akan kita bawa menuju ke pada saat kita melakukan penulisan jurnal penelitian kita. Oke, itu kurang lebih ya mengenai review dan kaitannya dengan paper eksperimental kita di tahap berikutnya. Nah, sekarang yang short communication Pak Anton, mungkin bisa cerita tadi sebenarnya ada beberapa pengalaman Pak Anton juga yang menulis paper dalam bentuk short communication. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Anton mengenai paper ini.
Oke, jadi untuk short communication, ya seperti yang tadi disampaikan, kalau dilihat dari panjang tulisan, ya itu relatif pendek, ya, sekitar hanya 3.000 kata kalau nggak salah. Jadi ini juga menarik juga bagaimana kita menuliskan sesuatu yang istilahnya itu adalah unggul, gitu ya, tapi harus singkat, padat dan jelas, ya. Itu yang ini kan dalam short communication, gitu. Jadi data yang saya punya ketika saya menuliskan short communication, tidak seluruh data itu akan saya gunakan. Dan kebetulan pada waktu itu memang saya nggak punya banyak data, gitu kan. Ini hanya preliminary pada waktu itu, ya. Karena apa? Saya tahu di situ bahwa belum ada yang melakukan ini, ya. Karena saya tahu belum ada yang melakukan ini. Kalau nanti saya itu menunggu datanya misalnya lengkap, itu akan butuh waktu. Nah, itu bisa jadi nanti ada peneliti yang lain yang nanti akan menyampaikan hal yang sama, ya. Oleh karena itu, ya, untuk preliminary data, jadi data yang saya pakai ini Pak Udin, ya, saya cukup menggunakan preliminary data, gitu ya. Untuk variasi percobaannya tidak selengkap yang kalau misalnya kita publikasi di tulisan-tulisan yang berkaitan dengan full research paper, gitu ya. Jadi ini cuma mungkin yang saya gunakan pada waktu itu adalah yang ekstrim saja, ekstrim minimum dan ekstrim maksimum, gitu ya. Jadi yang memberikan yang terbanyak ketika kita menyampaikan dalam short communication itu adalah keunggulan-keunggulan. Ya, makanya di dalam short communication saya biasanya di bagian subbab terakhir saya membandingkan dengan yang namanya itu adalah teknologi yang lain, ya. Nah, itu bisa kita sampaikan misalnya keunggulan kita apa, misalnya efisiensi kita jauh lebih tinggi, ya, atau konsumsi panas kita itu lebih rendah dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita sampaikan di dalam short communication, ya. Nah, barangkali ada batasan ya Pak. Oh, ini cukup nih untuk short communication atau ini belum cukup untuk short communication. Itu barangkali ada gambaran seperti itu Pak Anton. Nah, maka dari itu kembali lagi saya kembalikan kepada para mahasiswa sekalian, gitu ya. Jadi pemahaman terkait eksperimen atau terkait dengan riset yang sedang dilakukan itu memang harus dipahami dengan benar-benar. Karena nanti ketika kita sudah memahami, kita akan tahu, oke, oh ini kalau misalnya saya pakai atau kita publikasikan dalam bentuk short communication, ini bisa nih, karena belum ada yang menggunakan itu. Atau kalau dibandingkan dengan yang lain, metode yang lain, wah ini punya keunggulan ini. Misalnya Pak Udin itu menemukan tipe suatu bakteri yang ternyata unggul sekali, gitu ya. Nah, itu bisa tuh kita sampaikan ini. Seperti contohnya kalau paper saya berhubungan dengan dekomposisi VOC atau volatile organic carbon, gitu ya. Saya menggunakan teknik yang dinamakan dengan gliding arc plasma. Nah, tipe ini adalah tipe pertama yang digunakan pada saat saya eksperimen pada waktu itu. Belum ada yang menggunakan tipe gliding arc, gitu ya. Nah, oleh karena itu, saya percaya diri, saya bisa nih. Short communication pasti akan diterima, gitu ya. Jadi sebelum disampaikan ke jurnal, saya sudah percaya diri bahwa ini akan diterima. Karena apa? Ya itu tadi, saya tahu, gitu ya. Saya paham terkait dengan eksperimen saya, dan ini belum pernah ada sama sekali yang melakukan dekomposisi volatile organic compound dengan menggunakan gliding arc ini. Mungkin tambahan lagi Pak Anton. Ini short communication ini kan seperti versi pendahulunya gitu. Versi pendahuluannya nanti baru ada kemungkinan ada paper berikutnya. Apakah nanti dari jurnal itu istilahnya ada seriesnya gitu Pak ya? Begitu udah short communication nanti dari jurnalnya mana nih seri berikutnya gitu. Atau ada seperti itu nggak Pak Anton? Atau cukup sampai di sini saja gitu? Nah, biasanya itu kalau saya melihat ya, jurnal itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya, impact factor-nya dan sebagainya gitu.
pada saat saya publikasi ini kebetulan Chemical Engineering Journal di tahun 2007 itu relatif tinggi, gitu ya. Kemudian ada yang lebih tinggi, gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah energi, jurnal energi. Jadi ketika pengembangan dari short communication ini, ya tentu saja saya lebih prefer gitu ya, atau lebih senang ke impact yang lebih tinggi gitu, karena ternyata hasilnya pun juga bagus gitu ya dari ini. Ya udah, jadi tidak ada keharusan kita untuk membuat seri di situ gitu ya. Kalau seri pun saya juga pernah melakukan seperti itu gitu ya, tapi tidak ada keharusan gitu ya. Biasanya nanti mahasiswa sekalian itu diskusi dengan pembimbing mau dipublikasikan di jurnal apa ya. Dan biasanya para pembimbing akan memberikan referensi berdasarkan impact factor dari jurnal tersebut. Gitu ya. Waktu 2007 kira-kira impact factornya berapa ya Pak? Chemical Engineering Journal. Kalau sekarang ini sudah sampai 10. Nah, pada waktu itu chemical nggak banyak ya. 2007 itu yang impact-nya sebesar itu ya. Dulu ketika Chemical Engineering Journal 2007 itu impact-nya itu adalah sekitar 3,5, tapi 3,5 itu sudah kelas wahid. Gitu ya. Kalau sekarang jadi lebih ini lagi ya. Mungkin seperti mata uang ya, kalau gitu ya. Sekarang nilainya juga betul. ini makin meningkat dengan kadang-kadang gini Pak Anton, untuk yang mahasiswa termasuk ya saya sendiri gitu ya, dengan data yang minim begitu tapi bisa publish di jurnal yang sekeren ini gitu. Jadi impact factor-nya cukup tinggi. Nah, mungkin ada kiat-kiatnya gitu Pak Anton ya. Jadi dari data yang minimal ini, selain tadi keunggulan-keunggulannya atau belum pernah dicoba oleh orang lain, mengemas data yang sedikit ini agar bisa dipublikasikan. Oke, banyak sebenarnya metode yang kita bisa buat gitu ya untuk mempublikasikan dalam bentuk short communication gitu ya. Meskipun data eksperimen kita sedikit gitu ya, kita bisa bekali dengan data-data penunjang. Gitu ya. Misalnya kita bisa buatkan dalam bentuk simulasi gitu ya. Terus kemudian dalam kalimat dalam tulisan kita sampaikan bahwa hasil ini sesuai dengan simulasi yang pernah dilakukan ini dan lain sebagainya. Jadi supportingnya itu akan ditambah. Terus kemudian yang kedua adalah pintar-pintarlah Anda untuk mencari referensi yang mendukung dari hasil yang Anda peroleh meskipun itu baru sedikit, gitu ya. Jadi mungkin dari penelitian terdahulu, gitu ya, itu mendapatkan data-datanya sekian dan Anda jauh lebih bagus meskipun hanya 1-2 data gitu ya dengan eksperimen Anda. Nah, itu adalah bentuk supporting Anda bahwa memberikan penekanan apa yang sudah Anda lakukan itu jauh lebih baik daripada yang terdahulu gitu ya. Jadi tidak saya bilang kita bermain kata-kata, tidak ya di sini ya. Jadi ada istilah itu data yang atau hasil yang bagus itu bisa hilang atau bisa tidak tersampaikan dengan baik kalau misalnya kita tidak menyampaikan dalam tulisan yang baik. Ya. Tetapi data yang jelek, apapun bentuk tulisan kita, mau baik itu mau ini, pasti akan diketahui bahwa itu sebenarnya bukan suatu keunggulan. Gitu ya. Jadi oleh karena itu memang kita harus pintar-pintar di sini untuk khusus untuk short communication gitu ya. Selain data yang baik, kita juga harus menyampaikannya itu dalam bentuk yang dimana tulisan-tulisan itu memang mendukung apa yang kita sampaikan, karena pun sebenarnya hasil eksperimennya baru sedikit. Gitu ya. Nah, itu tadi kalau saya kembali lagi ke apa yang tadi saya sampaikan gitu ya, banyak-banyaklah membaca, bikin literatur review gitu ya. Semuanya itu adalah tujuannya mendukung ini. Oke, itu tadi beberapa penjelasan dari Pak Anton mengenai berbagai macam jenis publikasi dan contoh-contoh publikasi di jurnal ilmiah ya. Yang tadi juga disebutkan ada jurnal ilmiah yang berreputasi dengan berdampak ya, punya impact factor tinggi gitu ya, bisa menggunakan data yang masih sedikit, istilahnya data yang masih pendahuluan, itu pun bisa
dipublikasikan ke jurnal yang keren lah gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi tergantung bagaimana caranya kita mengemas tulisan kita dengan sebaik mungkin. Maka pesan dari Pak Anton tadi adalah salah satunya banyak-banyaklah membaca paper gitu. Banyak-banyaklah membaca paper, buatlah paper review segera mungkin gitu ya, sebelum melakukan eksperimen. Itu akan lebih bagus lagi karena begitu sudah melakukan eksperimen, kita sebelumnya sudah melakukan atau menulis paper review, itu akan lebih matang lagi untuk pembahasannya atau menulis paper eksperimental itu dalam membuat analisis secara saintifik dan seterusnya, sehingga peluang kita untuk publish di jurnal-jurnal yang keren-keren tadi itu akan lebih besar. Kurang lebih seperti itu, Pak Anton. Ada tambahan lagi, Pak Anton? Cukup ya? Ya, saya pikir cukup. Jadi begitu kurang lebih jenis-jenis publikasi ya. Selamat menulis dan sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Anton. Sama-sama.